Ketemu lagi hari ini di Ibadah PA pada tanggal 6 Februari tahun 2022. Hari ini kita bersama Kak Rere, Kak Helen, ada Kak Uli, dan Kak Indra. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, Kakak Rere mau ingetin adik-adik untuk bawa Alkitabnya, ambil alat tulisnya, ambil buku catatannya. Kita mau serius dengerin firman Tuhan hari ini. Nah, kita mau bangkit berdiri. Ayo, siapa adik-adik yang belum berdiri? Kakak Rere masih lihat ada yang belum berdiri. Kita mau nyanyi hari ini ku rasa bahagia. Bisa ya? Kita dengerin musiknya. Musik. Masih dalam posisi berdiri kan? Kak Helen mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagi. Kita akan menyanyi adalah sukacita di hatiku. Ayo adik-adik, kita masih dalam posisi berdiri. Kita masih semangat. Kakak Rere masih punya banyak banget lagu. Ya, kita panggil musik dulu ya. Musik. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih karena kami telah dikumpulkan pada ibadah kali ini. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman dari kakak-kakak layan. Semoga Engkau senantiasa memberkati sehingga kami dapat mendengarkannya dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik masih dalam posisi berdiri. Kita masih mau menyanyi. Nah, ada yang tahu nggak kita mau nyanyi lagu apa? Kita mau nyanyi lagu apa ya Kak Helen? Kita akan menyanyikan lagu Ku Istimewa. Bisa ya? Kita panggil musiknya. Musik.
Ngomong-ngomong Kak Rere, sekarang kita mau ngapain ya? Nah, adik-adik, kakak Helen, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Coba dibuka dulu telinganya. Nah, sudah siap semuanya. Kitabnya udah diambil, alat tulisnya udah disiapkan, buku catatannya juga ya. Kita sebelum firman, kakak Helen mau ajakin adik-adik buat nyanyi lagu Mari Masuk. Bisa ya? Ambil musiknya. Musik! Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, disiapkan Alkitabnya. Oke, Alkitabnya disiapkan ya. Sebutkan bersama-sama sama kakak Iska. Di dalam Alkitab ada apa adik-adik? Ada firman Tuhan. Satu kali lagi ya. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Nah adik-adik, pagi hari ini kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan. Nah sebelum kita baca firman Tuhan, kita lipat tangan kita berdoa dulu ya. Oke, siap adik-adik? Ikutin kakak Iska ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah. Terima kasih untuk udara yang segar yang boleh kami hirup. Terima kasih juga pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai, membimbing, supaya kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan. Amin. Semuanya berdoa luar biasa. Nah adik-adik, Alkitabnya disiapin. Bisa minta tolong papa, mama, atau kakak ya di rumah bersama-sama untuk membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah firman Tuhannya terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-19. Keluaran pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 6. Oke, kakak Iska akan membacakannya untuk adik-adik ya. Yang di rumah boleh dibantu sama papa mama. Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim,
tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Wah, luar biasa sekali adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, coba adik-adik, sebelum kita bahas lebih jauh tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, Kakak Iska mau tanya dulu deh. Nah, adik-adik, ada gak yang pernah pergi keluar dari rumah ke warung? Atau ada gak nih yang adik-adik pernah pergi keluar rumah sama papa mama perginya ke supermarket? Pasti ada ya, tentunya ya, pernah pergi keluar dari rumah dan kembali lagi. Lalu saat dalam perjalanan adik-adik pergi ke warung, atau adik-adik pergi ke supermarket, atau mungkin pergi ke gereja, pernah gak adik-adik jatuh, terluka saat lagi berjalan? Atau mungkin adik-adik pernah lihat ada yang jatuh, bahkan adik-adik pernah melihat ada sebuah kecelakaan di depan mata adik-adik. Wah, padahal mereka sedang melakukan sebuah perjalanan ya adik-adik. Nah, sama seperti video pagi hari ini yang sama Kak Iska mau ditunjukin sama adik-adik. Kisahnya tentang seorang anak kecil yang sedang melakukan perjalanan adik-adik, dan terjadi sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang buruk. Kita lihat sama-sama ya adik-adik. Seorang bocah selamat dari kecelakaan maut yang terjadi di Simpang Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat, 21 Januari 2022. Bocah bernama Aska asal Samarinda tersebut diketahui sedang berada di dalam mobil Daihatsu Ayla dengan nomor polisi KT1887NT bersama kedua orang tuanya Muhammad Yamin dan Marwiyah saat kecelakaan terjadi. Diketahui, Muhammad Yamin dan istrinya Marwiyah mengalami luka berat akibat tabrakan beruntun tersebut. Sedangkan Aska dalam kondisi selamat dan kini sudah menjalani perawatan trauma. Dirinya menghela nafas tanda bersyukur, Aska masih dalam kondisi selamat, bahkan nyaris tanpa luka. Nah, adik-adik sudah lihat kan videonya? Aduh, sedih sekali adik-adik. Ternyata dalam sebuah perjalanan tersebut terjadi sebuah kecelakaan. Nah, tapi adik-adik ada yang menarik kisahnya dari kecelakaan ini. Ternyata salah satu penumpang di dalam mobil ini ada seorang adik kecil bernama Aska. Nah, kalau adik-adik lihat di video tadi, kecelakaannya cukup membuat hancur kendaraan ya. Tapi puji Tuhan ya, adik Aska ini selamat adik-adik. Adik Aska walaupun hanya luka-luka kecil, tapi adik Aska selamat adik-adik. Langsung dibawa ke rumah sakit. Dan kita berharap hari ini adik Aska dalam kondisi baik-baik saja. Nah, seperti yang adik-adik lihat ya, ternyata dalam sebuah perjalanan, saat kita pergi dari suatu tempat menuju suatu tempat, bisa banyak hal yang terjadi adik-adik. Nah, kalau kecelakaan yang tadi terjadi, kenapa bisa terjadi ya? Ternyata adik-adik kalau dilihat lagi, sebenarnya ada larangan masuk untuk sebuah truk. Nggak boleh lewat jalan situ. Tapi ternyata adik-adik supir truknya melanggar peraturan ya. Akhirnya apa yang terjadi? Sebuah kecelakaan terjadi. Nah, puji Tuhan ya, adik Askanya selamat. Nah, adik-adik tahu nggak, kalau dalam sebuah perjalanan, ternyata kita itu selalu dijaga sama Tuhan. Betul nggak? Nah, sama seperti firman Tuhan yang tadi kita baca adik-adik. Firman Tuhan yang tadi kita baca itu adalah menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel. Perjalanan bangsa Israel dari
tanah Mesir. Dulu di tanah Mesir bangsa Israel hidupnya susah adik-adik. Mereka disiksa, mereka disuruh kerja yang keras, ya, dan mereka diperlakukan tidak baik sama bangsa Mesir. Dan Tuhan sayang, Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan menjanjikan sebuah tempat yang sangat indah adik-adik, namanya tanah Kanaan. Nah, bangsa Israel sedang menuju ke tanah Kanaan adik-adik. Dan di situ adik-adik lihat ya, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menemani bangsa Israel di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah, bahkan saat mereka sedang beristirahat di padang gurun Sinai adik-adik, seorang pemimpin yang bernama Musa yang memimpin bangsa Israel dalam perjalanan tersebut, Tuhan panggil. Tuhan sampaikan pesan sama Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Adik-adik tahu tadi pesannya apa? Kita baca lagi ya sama-sama ya. Nah, kita baca lagi ayatnya yang kelima. Ini pesan Tuhan untuk bangsa Israel ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Oh, Tuhan bilang begitu ya. Tuhan bilang kalau bangsa Israel mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, mau berpegang pada perjanjian Tuhan, dan mau dan bangsa Israel akan menjadi harta kesayangannya Tuhan dari segala bangsa. Dan sebab apa? Sebab Tuhanlah yang mempunyai seluruh bumi. Nah, sama seperti kita adik-adik, kita ini adalah harta kesayangannya Tuhan. Percaya nggak kalau kita harta kesayangannya Tuhan? Iya dong, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah harta kesayangan Tuhan. Harta kesayangan Tuhan tuh kayak apa sih Kak Iska? Nah, coba adik-adik di rumah punya berapa banyak mainan? Banyak banget pasti ya, banyak sekali. Nah, dari semua mainan yang adik-adik suka pasti ada dong satu atau dua mainan yang adik-adik suka sekali, dijaga sekali, kemana-mana dibawa. Mainannya nggak boleh kotor sedikit langsung dibersihin, nggak boleh jatuh, kalau jatuh adik-adik sedih. Nah, kayak gitu adik-adik harta kesayangan. Adik-adik bayangkan ya, anak-anak Tuhan itu dapat menjadi harta kesayangannya Tuhan, paling dijaga, paling dilindungi. Nah, sama seperti tadi adik-adik, dalam perjalanan menuju suatu tempat yang Tuhan janjikan, Tuhan selalu menjaga bangsa Israel, melindungi bangsa Israel. Sama seperti kejadian adik Aska tadi, walaupun mengalami kecelakaan yang mengerikan, tetapi adik Askanya selamat. Sama seperti kita adik-adik, kita ini adalah harta kesayangannya Tuhan. Tuhan pasti jaga kita, lindungin kita kemanapun kita berada. Nah, sebagai harta kesayangannya Tuhan, anak-anak Tuhan, tentunya kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Ya, kita dilindungi sama Tuhan, kita dijaga sama Tuhan. Oleh karena itu jangan melanggar peraturan. Jangan, kalau misalnya papa mama bilang jangan, tapi adik-adik malah melakukan. Kalau kita melanggar peraturan, kalau kita tidak nurut, kalau sesuatu yang tidak baik terjadi sama kita karena kita tidak nurut, itu adalah hal yang seharusnya terjadi. Nah, oleh karena itu adik-adik harus nurut supaya kita bisa tetap selamat dalam perjalanan. Contohnya apa? Kalau misalnya contohnya lampu merah, ya, siapa yang kalau naik motor atau naik mobil berhenti di lampu merah? Adik-adik suka lihat nggak ada motor yang nyelonong masuk, lampu merahnya dilewat. Padahal kan lampu merah itu artinya stop ya, tapi motornya lewat, mobilnya lewat, lalu terjadi kecelakaan. Itu karena tidak nurut sama peraturan. Nah, kalau anak-anak Tuhan itu, harta-harta kesayangan Tuhan itu harus nurut sama perintah Tuhan ya, harus nurut. Nah, salah satunya apa nih perintah Tuhan pagi hari ini? Salah satunya adalah seperti yang tadi kita dengar, bahwa dalam sebuah perjalanan Tuhan itu selalu menjaga kita. Nah, adik-adik jangan lupa kita harus berdoa. Apa coba adik-adik?
Nah, kita harus berdoa adik-adik. Kenapa sih kita harus berdoa? Karena kita tahu kalau Tuhan itu akan selalu menjaga dan melindungi kita. Jadi sebelum keluar rumah, kita harus berdoa. Berdoanya bilang apa? Bilang, Tuhan tolong jaga, Tuhan tolong lindungi kami dalam perjalanan, supaya tidak ada yang terjadi kecelakaan, supaya tidak ada hal-hal buruk yang terjadi. Ya, karena kita tahu ada Tuhan yang menjaga kita. Jadi kita harus berdoa sama Tuhan. Lalu setelah itu kita udah sampai di rumah, langsung buka baju, langsung main, ambil mainan, langsung tidur. Oh, jangan adik-adik. Anak-anak kesayangan Tuhan itu setelah sampai rumah harus juga berdoa. Untuk apa? Untuk berterima kasih sama Tuhan. Karena kita sudah dijaga Tuhan sepanjang perjalanan, kita bisa masuk lagi ke rumah dengan selamat. Nah, hal sederhana ya adik-adik. Anak-anak kesayangan Tuhan, dia harus menuruti perintah Tuhan. Salah satunya adalah berdoa. Berdoa yang rajin. Nah, ayatnya di mana ya? Coba Kakak Iska lihat. Kita mau buka sama-sama ya adik-adik dari 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5. Bisa minta tolong papa mama ya. Ada satu pesan firman Tuhan juga yang mau disampaikan. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Nah, bilang apa ya? Nah, ayat 17-nya. Salah satu firman Tuhan adalah tetaplah berdoa. Ayat 18-nya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, tetaplah berdoa. Itu salah satu perintah Tuhan yang ayo kita ikutin adik-adik, kita turutin. Kapan aja kita berdoa? Saat bangun pagi kita berdoa, kita mau makan kita berdoa, selesai makan juga berdoa dong, karena kita harus mengucap syukur. Karena kita sudah diberikan makanan sama Tuhan, sudah kita nikmati. Lalu mau kapan lagi kita berdoa adik-adik? Saat kita lagi sakit, kita berdoa. Saat adik-adik lagi senang, kita berdoa, bilang terima kasih sama Tuhan. Saat adik-adik mau pergi, seperti bangsa Israel tadi ya, mau keluar, mau melakukan perjalanan. Terus seperti adik Aska, kita berdoa, minta perlindungan Tuhan. Lalu saat kita sudah sampai lagi di rumah, kita berdoa, kita mengucap syukur, kita bilang terima kasih, Tuhan udah jaga kita. Lalu kapan lagi coba kita berdoa? Kapan lagi? Mau belajar berdoa. Apalagi kapan? Kita mau tidur malam hari, kita berdoa. Ya, kita minta supaya Tuhan menjaga kita dan kita dijauhkan dari semua hal-hal yang buruk ya adik-adik, supaya nggak mimpi buruk juga. Nah, berdoa yang sungguh-sungguh ya adik-adik. Nah, belajar dari hal itu saja dulu pagi hari ini ya. Kita taat pada perintah Tuhan, artinya kita nurut sama perintah Tuhan. Salah satunya adalah berdoa. Berdoa sebelum kita melakukan perjalanan. Setelah kita sampai lagi di rumah, kita kembali berdoa. Oke, coba kakak Iska tanya di sini, siapa yang rajin berdoa? Angkat tangannya. Wah, luar biasa sekali ya, semua rajin berdoa. Itulah anak-anak yang menjadi harta kesayangan Tuhan. Adik-adik luar biasa, rajin berdoa ya. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, rajin berdoa ya. Nah adik-adik, kita punya aktivitas. Nah aktivitasnya ada di sini adik-adik. Adik-adik lihat ada sebuah pola. Polanya ini adalah pola tangan berdoa. Nanti bisa minta tolong papa sama mama print di rumah ya. Lalu setelah itu boleh minta tolong papa mama untuk tulisin doa dong. Nah, doa yang bisa adik-adik pelajari ya. Bisa doa makan, doa sebelum tidur, doa bangun pagi, doa sebelum keluar dari rumah, doa setelah sampai di rumah, boleh ya. Nanti setelah itu adik-adik foto tangan berdoanya, dikirimin ke grup WhatsApp masing-masing ya. Kakak Iska tunggu di kelasnya masing-masing.
Tuhan Yesus memberkati. Wah Kak Rere, firman Tuhan kali ini menarik sekali ya. Betul Kak Helen. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu taat. Nah, taatnya itu dalam hal apa? Kita harus selalu berdoa Kak. Kita mau pergi sekolah kita berdoa. Dan kalau misalnya kita udah sampai rumah juga kita harus berdoa dan mengucap syukur karena Tuhan sudah melindungi aktivitas kita sepanjang hari ini. Nah Kak Helen, sekarang kita mau respon firman Tuhan ya Kak. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kak Rere dan adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Suka Menuturkan. Musik. Baiklah adik-adik, pagi hari ini mari kita melibatkan tangan kita mengangkat hati kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami boleh membaca firman Tuhan, mendengarkannya. Kami boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau rajin Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan terima kasih. Pada pagi hari ini juga kami berdoa bahwa Tuhan selalu menjaga kami, melindungi kami, sehingga saat kami keluar dari rumah dan kami sampai kembali di rumah kami selamat Tuhan. Kami tidak mengalami kecelakaan, kami tidak mengalami hal-hal yang buruk. Terima kasih karena penjagaan Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, isu yang terbaru adalah kami sedang menghadapi COVID gelombang ketiga, yaitu Omikron, dan itu cukup banyak menyerang anak-anak. Tuhan Yesus, tolong sertai kami, tolong lindungi kami, biarlah daya tahan tubuh kami dapat kuat Tuhan untuk melawan semua virus yang ada. Kami percaya saat Tuhan izinkan kami sekolah kembali, berkumpul dengan teman-teman sekolah, dengan ibu guru, dengan miss kami percaya Tuhan pun menjaga dan melindungi kami. Tuhan tolong bantu kami supaya kami nurut pada protokol kesehatan, supaya kami tetap pakai masker, supaya kami boleh menjaga jarak, supaya kami boleh rajin cuci tangan, supaya penyebaran virusnya tidak semakin meluas. Tuhan, buat teman-teman kami yang sudah sakit juga, tolong lindungi, tolong sembuhkan. Tuhan menghibur mereka semua dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Tuhan tolong berkati pemerintah supaya boleh bijak dalam memberikan peraturan, supaya dapat menekan angka COVID ini lebih turun lagi Tuhan, dan supaya kami sebagai rakyat Indonesia boleh nurut atas perintah-perintah yang diberikan melalui pemerintahan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau berdoa buat gereja. Tuhan tolong sertai Bapak pendeta-pendeta kami Tuhan. Tuhan tolong sertai para majelis, para PHM. Tuhan juga tolong sertai para pelayan sekolah minggu Tuhan, pelayan IMPA, pada pelayan-pelayan Pelkat yang lain. Tuhan tolong sertai. Biarlah meskipun masih dalam pandemi, semuanya boleh berkarya, semuanya boleh melayani Tuhan dengan hati yang tulus, dengan semangat Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk Papa Mama kami,
Tuhan tolong jaga kondisi kesehatan papa mama kami, mereka yang bekerja Tuhan dalam mencari nafkah, dalam menjaga dan merawat kami. Tuhan tolong sertai papa mama supaya papa mama boleh selalu sehat, selalu bahagia Tuhan, dan Tuhan membantu dalam setiap hal yang mereka alami supaya mereka boleh semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat opa oma, buat para lansia. Tuhan jadi penghiburan bagi mereka. Biarlah Tuhan juga yang selalu menjaga kesehatan opa oma kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sekolah yang sudah mulai offline Tuhan. Tuhan sertai supaya kami boleh selalu dalam kondisi yang sehat, dan juga para guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah sekolah minggu ini Tuhan boleh terus berjalan setiap minggunya meskipun online, dan kami percaya suatu hari nanti Tuhan akan membuat kami bertemu satu dengan yang lain di dalam gedung gereja. Inilah doa kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Coba Kakak Rere ajakin adik-adik untuk siapkan persembahannya. Persembahannya boleh adik-adik titip ke mama atau papa untuk diantarkan ke gereja, atau adik-adik boleh transfer dan scan QR yang ada di bawah ini ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan satu buah lagu dengan judul Bawa Persembahanmu. Musik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap persembahan yang telah kami kumpulkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Kak Helen dan Kak Rere mau mengingatkan adik-adik untuk selalu taat kepada Tuhan dimanapun kita berada. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak Rere, Kakak Helen mau ajak adik-adik bangkit berdiri lagi. Kita mau menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Siap? Musik! Rasakan
adik-adik untuk berdoa penutup. Kita mau lipat tangan, tutup mata, Kakak Ella mau berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Semoga firman Tuhan yang kakak-kakak sampaikan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan.